Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi terkait bab relasi dan fungsi. Kemarin kita sudah belajar apa itu relasi. Hari ini kita akan belajar apa itu fungsi atau pemetaan, kemudian bagaimana ciri-ciri fungsi atau pemetaan. Silakan teman-teman bisa mempersiapkan buku catatan serta bisa menyimak video ini hingga tuntas. Nah, sebelum kita belajar apa itu fungsi atau pemetaan, mari kita ingat terlebih dahulu materi yang kemarin ya. Nah, masih ingat apa yang dimaksud dengan relasi? Ya, jadi relasi itu adalah hubungan antara dua kumpulan objek atau himpunan dengan aturan tertentu. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang relasi ini. Nah, lalu bagaimana cara menyajikan relasi tersebut? Ada 3 ya teman-teman ya. Yang pertama adalah diagram panah, yang kedua himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga adalah diagram kartesius. Nah, coba kita ingat dengan sebuah contoh soal di sini. Diketahui anggota himpunan A itu adalah 1, 2, dan 4. Kemudian B itu himpunan bilangan cacah kurang dari 5. Relasi dari A ke B adalah lebih dari. Nyatakan relasi dalam diagram panah. Nah, sebelum kita menyatakan relasi tersebut ke dalam diagram panah, kita tulis terlebih dahulu masing-masing himpunan ya. Himpunan A itu terdiri dari anggota 1, 2, dan 4. Kemudian untuk yang B, bilangan cacah kurang dari 5. Nah, bilangan cacah ini dimulai dari angka berapa teman-teman? Benar sekali, dimulai dari angka 0, tapi harus kurang dari 5. Nah, 5 di sini tidak termasuk. Maka untuk anggota himpunan B adalah 0, 1, 2, 3, dan 4 ya, karena ini kurang dari 5. Nah, relasinya adalah lebih dari relasi A ke B. Nah, di sini kita gambar terlebih dahulu himpunan A dan himpunan B ya. Nah, sekarang kedua himpunan ini akan kita relasikan dengan sebuah relasi, yaitu lebih dari. Kita mulai dari bilangan 1. 1 itu lebih dari siapa ya teman-teman? Benar sekali, 0 ya. Apakah ada selain 0? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita lanjut ke bilangan 2. 2 itu lebih dari, ya benar sekali, itu lebih dari 0. Kemudian 2 juga lebih dari 1. Kemudian 2 apakah lebih dari 2? Tidak ya, itu sama dengan, maka kita cukup sampai ini saja. Selanjutnya kita lanjut ke bilangan 4. 4 ini lebih dari 0, benar. 4 juga lebih dari 1, 4 juga lebih dari 2, dan 4 lebih dari 3 gitu ya. Nah, ini adalah cara untuk menyajikan relasi dalam bentuk diagram panah. Nah, lalu manfaat apa yang akan kita peroleh kita belajar mengenai fungsi atau pemetaan? Jadi yang pertama, perhatikan di sini ada sebuah gambar ya teman-teman ya. Gambar perusahaan roti ya. Jadi kalau teman-teman ingin menjadi seorang pengusaha yang sukses, nah di sini fungsi ini akan mempermudah bagi para pengusaha untuk menghitung biaya produksi dan biaya keuntungan dengan cermat. Tentu tidak mudah ya untuk menghitung biaya produksi dan biaya keuntungan yang diperoleh untuk sebuah perusahaan yang besar. Maka dibutuhkan sebuah fungsi di sini untuk bisa menghitung biaya tersebut. Nah, untuk yang kedua, teman-teman kalau misalkan tahu apa itu sensus penduduk, jadi setiap 10 tahun sekali dari BPS ya, jadi BPS, instansi BPS itu mengadakan sensus penduduk, di mana ini untuk menghitung banyaknya penduduk Indonesia. Nah, di sini untuk fungsi akan bisa mempermudah
anggota dari BPS itu untuk menghitung kepadatan penduduk dengan mudah. Jadi tahu kira-kira penduduk daerah mana yang begitu padat. Kalau dilihat dari tahun 2020 ini, perhatikan Jawa ternyata memiliki kepadatan penduduk yang paling tinggi. Kemudian yang kepadatan penduduk paling rendah itu berada di Papua. Jadi ini sangat mempermudah ya dalam hal menghitung kepadatan penduduk. Nah, sekarang kita mulai dari pengertian fungsi atau pemetaan. Jadi istilah selain dari fungsi itu adalah pemetaan ya teman-teman ya. Fungsi atau pemetaan itu adalah relasi khusus antara dua himpunan di mana setiap anggota himpunan pertama mempunyai tepat satu pasangan anggota himpunan kedua. Jadi pastikan himpunan pertama atau anggota himpunan pertama itu hanya punya satu pasangan saja dengan anggota himpunan kedua ya. Nah, di sini nanti fungsi F yang memetakan X anggota himpunan A ke B atau himpunan pertama ke himpunan kedua bisa dinotasikan seperti ini ya. Ini dibaca Fx, F fungsi dari X ke Y atau fungsi Fx gitu ya. Jadi nanti istilahnya seperti itu. Nah, kita mulai dari contoh di sini. Ini adalah salah satu contoh dari fungsi atau pemetaan yang sebelah kiri ini terlebih dahulu. Kenapa ini dinamakan fungsi atau pemetaan? Perhatikan sebelah kiri ya teman-teman ya, atau himpunan yang pertama. Jadi himpunan pertama, setiap anggota himpunan pertama yaitu Ari, Budi, Cici, Dodi, dan Edo ini ternyata hanya memiliki satu pasangan saja dengan anggota himpunan B gitu ya. Jadi Ari hanya berpasangan dengan Amir, Budi hanya berpasangan dengan Kamal, Cici hanya berpasangan dengan Alim, Dodi hanya berpasangan dengan Amir, dan Edo hanya berpasangan dengan Kamal. Inilah yang dinamakan fungsi ya, karena setiap anggota himpunan pertama hanya punya tepat satu pasangan dengan himpunan kedua. Dan contoh yang kedua ini, kita lihat himpunan A di sini. Apakah setiap anggota himpunan A ini hanya punya tepat satu pasangan di anggota himpunan kedua? Ya, benar sekali ya. Jadi ini adalah contoh fungsi karena setiap anggota himpunan A hanya punya satu pasangan dengan anggota himpunan B. Jadi ini juga termasuk fungsi gitu ya. Nah, lalu bagaimana untuk contoh yang bukan fungsi? Kita mulai dari yang pertama dulu. Nah, kenapa ini bukan termasuk fungsi atau pemetaan ya teman-teman? Nah, perhatikan pada himpunan A atau himpunan pertama. Di sini ada anggota himpunan pertama yaitu 2 yang ternyata memiliki lebih dari satu pasangan. Dia memiliki 4 pasangan sekaligus dengan himpunan yang kedua. Maka ini dinamakan bukan fungsi atau pemetaan gitu ya. Kemudian yang kedua di sini, kenapa bukan fungsi ya teman-teman? Nah, di sini karena ada anggota himpunan pertama yaitu 1 yang tidak memiliki pasangan dengan anggota himpunan kedua. Ya, jadi ini bukan termasuk fungsi atau pemetaan. Jadi, kalau untuk fungsi atau pemetaan pastikan semua anggota himpunan pertama atau himpunan A itu hanya punya satu pasangan dengan himpunan yang kedua gitu ya. Nah, di sini dalam sebuah fungsi atau pemetaan itu terdapat yang namanya adalah domain atau daerah asal. Jadi himpunan pertama itu dinamakan domain atau daerah asal. Biasanya terletak di sebelah kiri ya. Kemudian untuk simbolnya bisa kita gunakan simbol DF, domain dari fungsi F ya. Yang kedua, untuk himpunan kedua itu dinamakan kodomain atau daerah kawan. Untuk simbolnya adalah KF atau kodomain dari fungsi F ya. Yang terakhir, anggota himpunan kedua yang memiliki pasangan dengan himpunan pertama disebut rank atau daerah hasil. Di sini simbolnya adalah RF atau dibaca rank dari fungsi F. Ya, untuk lebih jelasnya kita ke contoh saja.
contoh yang pertama ya. Di sini ada sebuah fungsi ya teman-teman ya. Di sini kalian diminta untuk menentukan mana domain, kodomain, dan range dari fungsi berikut ini. Kita mulai dari domain ya. Nah, domain di sini atau DF itu adalah himpunan yang pertama ya tadi ya. Himpunan pertama berada di sebelah kiri. Maka di sini teman-teman untuk domainnya yaitu anggotanya adalah 1, 2, 5, dan 6 ya. Kemudian untuk kodomain atau daerah kawan atau KF di sini adalah himpunan yang kedua atau yang di sebelah kanan. Berarti anggotanya adalah 1, 4, 9, 16, dan 25 ya. Kemudian untuk range atau daerah hasil atau RF itu adalah anggota himpunan kedua yang memiliki pasangan dengan himpunan yang pertama ya. Di sini adalah 1, 4, 9, dan 16. Nah, di sini kan 25 tidak punya pasangan, maka daerah hasilnya adalah 1, 4, 9, dan 16. Mudah ya. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Di sini masih ada sebuah fungsi. Kalian diminta untuk menentukan domain, kodomain, dan range ya. Yang pertama dulu untuk domain atau DF. Di sini domainnya adalah himpunan yang pertama ya, yaitu 1, 2, dan 3 ya. Kemudian untuk kodomain. Kodomain adalah himpunan yang kedua atau himpunan B. Di sini anggotanya adalah A, B, C, dan D ya. Dan yang terakhir range atau daerah hasil itu adalah anggota himpunan kedua yang punya pasangan dengan anggota himpunan yang pertama, yaitu siapa? Benar sekali, B dan C ya. Jadi tahu ya bedanya mana itu domain, mana itu kodomain, dan mana itu range. Nah, sekarang ciri-ciri fungsi atau pemetaan di sini ada 3 ya teman-teman ya. Yang pertama, tadi sudah disebutkan ada himpunan yang merupakan domain atau daerah asal, kodomain atau daerah kawan, dan range atau daerah hasil. Jika dia bukan fungsi atau pemetaan, maka kita tidak mempunyai domain, kodomain, dan range gitu ya. Kemudian yang kedua, setiap anggota domain atau daerah asal atau himpunan yang pertama itu pasti punya pasangan dengan anggota kodomain atau daerah kawan atau himpunan yang kedua. Lalu pasangannya yang seperti apa? Dimana pasangannya hanya punya tepat satu pasangan saja ya. Jadi setiap anggota domain atau daerah asal atau himpunan pertama itu punya tepat satu pasangan dengan anggota kodomain atau daerah kawan atau himpunan yang kedua ya. Jadi ini adalah ciri-ciri dari fungsi atau pemetaan ya. Nah, di sini sudah kita bisa pastikan bahwa setiap fungsi atau pemetaan itu pasti merupakan relasi ya. Pasti dia merupakan relasi. Tetapi setiap relasi itu belum tentu sebuah fungsi atau pemetaan. Jadi fungsi itu pasti sebuah relasi, tapi relasi belum tentu sebuah fungsi atau pemetaan karena tidak semua relasi itu merupakan fungsi ya. Nah, di sini ada 2 soal ya teman-teman. Silahkan bisa dicoba, bisa dikerjakan di buku catatan masing-masing. Ketika nanti ada hal-hal yang belum bisa dipahami, bisa diulangi kembali videonya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.